warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mimbar akademik, alhamdulillah pada hari ini LPTNU bisa menyapa di mimbar akademik untuk acara broadcast ini. Kita akan mengisi materi tentang workshop penjaminan mutu, dan pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh dua narasumber kita yang dari lembaga divisi penjaminan mutu dari lembaga PTNU ya. Pada kesempatan kali ini ada dua narasumber. Yang pertama adalah Kang Dadang Setiawan MPD dan Kang Abbas Hidayat MPD. Kalau posisinya Kang Dadang Setiawan untuk saat ini adalah dosen dari IAIN Cirebon, Syekh Nurjati Cirebon, dan yang kedua adalah Kang Dadan ini dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pak Abbas ini, oh iya maaf salah, yang Pak Abbas ini dari Ketua Penjaminan Mutu dari Penjaminan Mutu Stikes Cirebon, yang beliau adalah pakarnya untuk penjaminan mutu ya. Kami dari lembaga LPTNU pada kesempatan kali ini akan sedikit memberikan gambaran tentang penjaminan mutu perguruan tinggi yang monggo siapa dulu yang mau memberikan itu, saya akan memulai untuk memberikan meminta sedikit informasi kepada bapak-bapak berdua ya. Yang pertama itu terkait tentang workshop yang mungkin menjadi salah satu dari program kerjanya LPTNU ya. Untuk yang LPTNU ini monggo bercerita dulu deh, program kerjanya itu apa gitu, nanti kita mengarahkan ke tujuan utamanya apa ya. Baik, terima kasih Bu Iha. Halo sobat mimbar akademik. Jadi pertama-tama kami dari divisi penjaminan mutu dari LPTNU Kabupaten Cirebon itu memiliki program kerja yang salah satunya adalah menyelenggarakan workshop untuk terkait sistem penjaminan mutu internal. Yang itu kan dari proses internalnya, dan mungkin yang outputnya nanti akan ke akreditasi gitu. Namun fokus utama pada tahun ini kita hanya untuk memberikan penguatan nih terkait sistem penjaminan mutu internal di berbagai kampus yang di bawah naungan LPTNU gitu ya, di naungan NU gitu, di sewilayah 3 Cirebon gitu. Nah, sebenarnya program kerja itu berawal dari keresahan teman-teman, karena kebetulan kan di LPTNU sendiri kan terdiri dari berbagai dosen ya Bu ya, di berbagai perguruan tinggi yang ada sewilayah 3 Cirebon yang memang menjadi pengurus juga gitu. Jadi ketika kami berbincang apa sih keresahan-keresahan di setiap pengelola penjamin mutu begitu, ternyata kita butuh penguatan nih terkait sistem penjaminan mutu internal di kampus itu sendiri gitu, karena belum membudaya gitu terkait continuous improvement quality-nya gitu ya. Oleh karena itu berangkat dari situ, maka dari itulah kita susun terkait program workshop sebagai penguatan sistem penjaminan mutu internal begitu Bu, yang insya Allah kita akan selenggarakan pada bulan Agustus 2023 gitu. Pak Abbas, barangkali nanti ada tambahan. Kami dari LPTNU Bu ya, karena kan ini yang namanya jaminan mutu itu nafas dari kampus Ibu. Oh gitu. Iya, karena memang poin yang gede pada saat akreditasi itu di jaminan mutu. Setiap kriteria itu pasti ada monef gitu kan Bu ya. Betul. Dan itu semua bagian dari audit di jaminan mutu. Makanya untuk mensupport ya Pak Dadan ya, untuk mendukung biar kita mempunyai budaya SPMI yang apa ya, yang bagus gitu ya, yang memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat akreditasi. Makanya kita mencoba untuk mengadakan workshop gitu kan, sharing antar perguruan tinggi biar nanti pengalaman-pengalaman pada saat visitasi akreditasi ataupun penulisan LKPS LED pada saat akreditasi itu, nah itu kita bisa saling nge-share gitu kan informasinya. Itu tujuannya. Nanti memang seperti yang Pak Dadan sampaikan, output berikutnya kita untuk memperkuat akreditasi. Cuman kan pondasinya di SPMI-nya itu. Iya. Itu rencananya seperti itu. Mudah-mudahan
kita mendapatkan support yang luar biasa dari teman-teman perguruan tinggi yang lain, karena walaupun kita di daerah, kualitas kita kalau bisa up ke atas, itu tujuannya ke sana. Tingkatnya nasional bila betul internasional gitu Iya. Pak ya. Gini untuk terkait workshop ya. Jadi saya tertarik gitu ya. Di workshop itu rencananya LPTNU ini mau mengajak siapa saja yang boleh ikut gitu untuk acara workshop ini. Pengennya kita semuanya, Bu, karena memang ya tadi jaminan mutu itu nafas dari perguruan tinggi. Cuman karena keterbatasannya Pak Dadannya, mungkin mangga Pak Dadan barangkali untuk siapa aja silakan. Kalau harapannya untuk sasaran kegiatan workshop ini Bu, sebenarnya sewilayah 3 Cirebon gitu ya. Nanti beberapa perwakilannya yang memang tertarik atau memang menjadi pengelola Gus atau Gus Mutu begitu bisa mengikuti, karena kita hanya memberikan wadah saja gitu. Ingin mewadahi apa nih keresahan-keresahan yang selama ini atau tantangan-tantangan dalam pengelolaan penjaminan mutu itu gitu. Jadi kata kunci seperti yang dikatakan oleh Pak Abbas tadi, bahwasanya ingin membudayakan gitu. Jadi dalam sistem penjaminan mutu itu bukan dianggap sebagai suatu kegiatan yang insidental gitu Bu, tapi Iya. Harus jadi Betul. budaya dari Iya, kampus. iya selama ini insidental ya, kalau mau akreditasi kita baru sibuk gitu ya. Iya, seperti itu, Bu. Iya. Jadi Kan ada beberapa kebijakan gitu, bukannya sebenarnya standar, nggak terlalu hal yang bukan hal yang terlalu gimana, standar. Yang penting intinya kita ada monitoring dari kebijakan-kebijakan yang ada di perguruan tinggi, itu kan tugasnya seperti itu. jadi kata kunci dari workshop ini kita ingin tadi membangun budaya sistem penjaminan mutu yang baik gitu. Itu kan merupakan bagian dari continuous quality improvement gitu. Nah, ya, yang setuju, terus Pak Dada. dilakukan setiap saat gitu. Karena itu adalah roh atau nafas jantung dari perguruan tinggi begitu. gitu. Dan hal yang menariknya seperti ini Bu. Kita itu ingin menyajikan bukan hanya bagaimana teknis untuk membuat sistem penjaminan mutu gitu Bu, tapi kita ingin sampai pada saat memiliki tataran punya kesadaran gitu bahwasanya itu suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus dan sampai tataran audit mutu internal ya Pak Abbas ya. Iya. Gitu. Nah, untuk mengenai audit mutu internal mungkin bisa disampaikan lebih lanjut oleh Pak Abbas nanti terkait konsepnya begitu Bu, supaya sobat mimbar akademik itu lebih menarik begitu ya. Silakan mangga Pak Abbas. Mungkin sobat mimbar akademik mungkin terkait audit mutu internal sebenarnya mah bukan hal yang aneh ya kalau memang sudah membudaya. Seperti yang Pak Dadan sampaikan tadi. Mungkin kita nanti pada saat workshop akan mencoba melakukan, kalau bahasa sekarangnya model simulasi atau mock up ya Pak ya. Iya. Nah, terkait dengan bagaimana sih cara mengaudit gitu biar nanti kadang bahasa auditor itu di mata kita sebagai dosen itu serem. Iya. Ambil Kesan-kesannya kita dapatkan itu sesuatu yang gitu ya. Padahal untuk perguruan tinggi itu ya nggak terlalu seserem itu gitu. Nanti barangkali ya sahabat akademik semua berminat, mangga silakan nanti gabung sama kita. Kita akan mencoba ya kan membuat simulasi bagaimana cara mengaudit sesuai standar. Betul. Seperti itu. Tadi saya udah bertanya bagaimana yang berapa perguruan tinggi yang dijadikan target ya, maksudnya antara boleh nggak nih kalau di luar yang dari perguruan tinggi NU wilayah 3 Cirebon itu hanya untuk yang NU aja atau semua perguruan tinggi yang boleh ikut melibatkan diri di workshop ini? Kalau sasaran dari kami sebenarnya boleh Bu, sangat boleh ya. Jadi yang kita inginkan LPTNU ini menjadi wadah bagi semua perguruan tinggi gitu Bu. Karena kan tanpa kecuali gitu. Dan hal yang menariknya lagi Bu, supaya mimbar akademik tahu begitu Bu ya. Pemateri-pemateri atau narasumber yang kita undang itu nanti ada yang satu dari BAN PT, ada juga yang dari LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM PTKes gitu Bu. Nah, kita ingin mencoba untuk rencana untuk menghadirkan dua narasumber tadi supaya menjadi pembanding, dan ini kan menjadi keresahan nih bagi perguruan tinggi yang mau reakreditasi, sementara kan sekarang regulasi mau melakukan transisi nih Bu ya, dari BAN PT ke LAM. Nah, ini juga Pak Abbas kan kemarin baru mengurus ini ya, yang baru ya. LAM PTKes ya, kalau Pak Abbas Kalau soalnya dari Setengah Hasan. Nah, mungkin ada sesuatu yang baru begitu kan. Kalau saya sendiri kan masih waktu itu ngurus-ngurus yang masih yang BAN PT begitu Bu ya. Tapi kalau Pak Abbas yang baru nih, gimana Pak Abbas pengalamannya nih Pak Abbas? Ya hampir sama sih kan,
kalau kita dari dulu memang Lampetekes, Pak. Oh, dari kalau dulu di ya? kesehatan tuh iya Lampetekes. Kalau mungkin yang bukan kesehatan, yang tadinya ini jadi apa Lamimba ya, dan lain sebagainya gitu. Mungkin ini Pak, tadi tuh pas saya kesini ada yang bertanya Pak, Apa, itu Pak? dapat sertifikat tidak Pak? Nah, itu caranya Nah, itu. iya, Nah, ini. makanya ini gimana Pak? itu yang menjadi menarik nih bagi sobat mimbar akademik begitu ya, bagi yang peluang ini, kita itu nanti di akhir selain tadi belajar terkait bagaimana sistem penjaminan mutu internal gitu ya, di akhir juga kan ada workshop bagaimana menjadi auditor begitu ya Pak ya. Ya. Nanti di akhir itu akan dapat sertifikat auditor gitu Bu. Nanti di Alhamdulillah. belakangnya itu ada kompetensi-kompetensi yang ininya begitu. Jadi sangat menarik ini bagi sobat mimbar akademik ini Memang begitu. sering ada keresahan gini Pak. Pada saat kita visitasi gitu kan ya, terkait dengan penjaminan mutu itu, ini auditornya sudah punya sertifikat belum gitu. Makanya tadi ada yang bertanya Bu, karena memang untuk jadi auditor pada saat audit mutu internal itu memang seharusnya kita ada sertifikat gitu kan, walaupun hanya internal, yang penting ada sertifikat, bukan ibaratnya kan ada lagi lembaga yang khusus ya. Nah itu yang penting ada sertifikat itu lumayan Pak, untuk ke asesor itu diakui seperti itu. Jadi minimalnya nanti setelah mengikuti kegiatan workshop ini punya kompetensi lah untuk menjadi auditor dan ada dapat sertifikatnya, syukur-syukur bisa diandalkan oleh kampusnya gitu Bu. Oh ini mah jadi pengelola, ya udah sekarang mah jadi auditor saja yang internal kampus begitu ya Pak Abbas ya. Ya, terima kasih informasinya. Kita untuk acara workshop itu sudah banyak banget itu ya akan didapatkan. Selain ada penjaminan mutu, kita juga tahu nanti proses yang Ban PT sama Lam PT itu seperti apa nanti ya Pak ya. Terus juga nanti dapat sertifikat auditor gitu. Kita juga nanti dapat narasumber yang dari orang-orang yang mumpuni ya, asesor-asesor gitu ya. Itu nilai salah satu programnya LPTNU yang akan kita laksanakan. Rencananya akan dilaksanakan bulan apa Pak? Nanti dapat informasinya dari mana nih? Barangkali perguruan tinggi akan mendaftar atau ikut. Kalau untuk itu nanti kita kan punya LPTNU punya media sosial Bu ya, Instagram atau bisa melalui via WA, atau nanti kita juga akan coba share di beberapa ini ya media juga sosial gitu ya, ya, Pak ya? media sosial, ataupun nanti kita akan kirim surat ke tiap kampus-kampus yang ada di wilayah 3 gitu untuk mengundang itu, yuk bagaimana kita ya selain tadi belajar untuk bagaimana membangun sistem penjaminan mutu yang baik gitu ya. Atau barangkali ini khusus Pak, nomor kontaknya di sini barangkali ada atau bagaimana Pak? Oh iya, Boleh. bagi sobat mimbar akademik nanti boleh dicatat nih ya nomor untuk menanyakan info terkait workshop sistem penjaminan mutu internal. Nomornya 081 324 280 193, nanti dengan atas nama saya sendiri, Dadan Setiawan gitu ya, sebagai ketua pelaksana begitu. Ini ada informasi bagus untuk mimbar akademik dan para sivitas akademika. Mudah-mudahan pada mendengar dan melihat acara mimbar ini sehingga ada ketertarikan untuk mengikuti workshop yang merupakan salah satu program kerjanya dari penjaminan mutu perguruan tinggi ya. Dari workshop itu insya Allah nanti para pesertanya akan mendapatkan banyak ilmu ya Pak ya. Dapat juga sertifikat nih yang dibutuhkan sama kampus ya, sertifikat auditor untuk audit internal ya, AMI. Itu memang banyak sekali perguruan tinggi yang ketika akreditasi itu ya banyak terkendala di auditor gitu. Ditanya sama asesor, pernah auditor diaudit belum? Tidak tahu gitu, karena kita nggak punya auditornya ya. Ya, dan itu mungkin dibutuhkan oleh semua perguruan tinggi. Ada lagi, jadi nanti kalau semuanya perguruan tingginya itu kan banyak prodi gitu ya, mereka boleh nggak nih ngirim lebih dari satu? Oh sangat boleh Bu. Boleh, nggak Sangat masalah boleh, ya. Tidak masalah. Ya, cuman mungkin ada kapasitas batasannya. Nah untuk kapasitasnya kita prioritaskan untuk maksimal 100 orang Bu. Tetap ada batasan, jadi manggalah nanti berlomba-lomba duluan daftar, barangkali penuh kuotanya ya. Satu lagi Pak, satu lagi dua Dua lagi, ada tiga lagi, boleh masih ada waktunya Pak ya. Tempat aja ada yang ini bisik-bisik Pak, itu
biayanya berapa Pak? Terus tempatnya di mana katanya? Dari tadi kita ngobrol tuh iya. ya. Oh, iya, Kita nggak tahu betul, nih, betul, maksudnya betul. apakah di mana atau di kampus mana gitu Pak, silakan. Untuk tempatnya itu kita di hotel Pak, tapi untuk fiksasi masih dalam proses Ya. tempatnya di mananya. Tapi untuk masalah biaya itu kita sangat apa ya namanya? Gratis Pak. Oh, itu yang kita inginkan. Namun karena butuh Iya, buat paling buat tentu, konsumsi iya, ya, untuk untuk konsumsi. peserta tempat ini begitu ya. Kita biayanya di kurang lebih 350 ribuan Pak. Murah Itu sekali tuh Pak, 350 ribu. 350 ribu untuk 2 hari Pak. 2 hari. Di hotel. Makan, Coffee break. coffee break, Iya. terus apalagi dapat sertifikat auditor loh. Sertifikat. Waduh. Luar Itu kalau biasa di nih. luar itu LPTNU luar biasa. Mudah-mudahannya kita bahkan pengennya sih gratis Pak ya. Iya. Karena ini kan mungkin perdana untuk tahun ini ya. Jadi biar nanti mudah-mudahan berkelanjutan dengan apa fasilitas yang jauh lebih bagus. Betul. Bahkan mudah-mudahan kita ada software audit mutu internal gitu ke itu depannya. yang kita harapkan. Itu Ya. lebih enak lagi. Iya. Iya, rencananya kita bertahap step by step. Kalau sekarang mungkin kita secara manual dulu karena melihat kondisi kondisi perguruan tinggi di lingkungan kita seperti apa. Kita belajar auditor dari situ. Nah, kedepannya mudah-mudahan kita berharap memberikan fasilitas software untuk audit mutu. Iya, jadi nanti tinggal klik. Nggak mesti harus tatap muka. Kan itu akan jauh efisien gitu kan. Iya. Dan mungkin kan kadang gini, auditor itu kan dosen ya, kadang auditor itu jadi kaprodi gitu kan, mempunyai kedudukan di kampusnya. Nah yang jadi masalah itu kadang-kadang waktu Ibu. Iya, makanya ini untuk kedepannya kita akan mengembangkan seperti itu ya Pak Ketua. Nah, ini rencananya sangat menarik ya sebenarnya Ibu. Karena apa? Karena tadi kan kita akan progres ke depannya itu akan coba sharing software begitu ya Pak Iya. Abbas ya. Nah, bagi sobat member akademik nih sangat rugi kalau misalkan tidak ikut acara workshop ini gitu. Betul Kenapa? sekali. Karena setelah acara ikut workshop ini kita akan coba buat grup gitu Bu ya. Iya. Yang untuk khusus misalnya pengelola penjamin mutu untuk Iya. selanjutnya. Jadi terkait ada isu-isu atau tantangan apa yang dalam sistem pengembangan penjaminan mutu internal, kita bisa diskusi langsung di situ tuh Bu. enak sekali tuh, Itu kan bener. Ya, ada Sangat kelebihan ini lagi ya. ya, berarti Iya. yang bisa didapatkan nanti dari peserta selain sertifikat, pengetahuan tentang betul. penjaminan mutu, terus nanti juga bagaimana kita bisa membudayakan ya sistem penjaminan mutu yang memang ini jadi sesuatu momok bagi semua perguruan tinggi, hampir semuanya. Itu dijadikan sebagai event-event khusus aja gitu, nggak bisa diterapkan sebenarnya di kampus itu sudah punya ya Pak ya. Iya, rata-rata standar mutu udah punya, manual mutu udah punya. Gitu, tapi tidak diterapkan untuk sehari-hari. Iya gitu. Dan mungkin satu lagi saya juga sebagai salah satu aktivis akademik ya, ini mau bertanyakan juga dari mana sih seharusnya gitu ya memulai untuk melaksanakan penjaminan mutu itu sebenarnya dari mana? Apa ini memang workshop ini merupakan satu langkah yang utama gitu ikut itu sehingga kesananya bisa terarah, atau ada informasi lain gitu? Untuk mulai kita dari mana nanti lebih jauhnya kita ikuti workshop ini Bu. Oh gitu. Nanti di workshop itu kita dapat informasi itu ya Pak ya. Oh gitu. Hanya khusus Ibu di situ. Khusus. Ya karena kan mulai dari mana, kalau saya bilang di sini, mulai dari kebijakan kan bukan jaminan mutu dari Betul. institusinya. Mulai dari manual mutu dulu kah. Nah nanti paling praktek. Sebenarnya mulai dari mana nanti kita lihat pas pelaksanaan saja. Nanti Oh baru gitu. pelaksanaan. Jadi bikin kalau yang mendengar mungkin jadi penasaran untuk ikut. Yang jelas kata kunci lagi yang tidak kalah menarik Bu dalam workshop ini bukannya nanti teknis sistem penjaminan mutu internalnya, tapi bagaimana nih untuk meningkatkan jamin mutunya. Mutunya begitu. itu. Strateginya Oh, gitu, supaya strateginya. nanti ketika akreditasi outputnya itu kan bisa lebih unggul, lebih baik begitu. amin. Saya pikir itu ya Bu ya. Oke deh. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, sebenarnya Ya, saya terima kasih, masih Bu. pengen banget gitu menanyakan. Pas pelaksanaan saja Ibu kita. Oke siap deh, nanti Iya. saya matur ke pimpinan saya untuk bisa ikut gitu ya Ya, sebagai karena peserta. kalau di sini keterbatasan waktu, kalau pas pelaksanaan kita ada 2 hari apa ya? Ada 2 hari, Silakan Bu. mau bertanya tentang apa, monggo. Ya, nanti
Berarti nanti ada nomor yang bisa dihubungin langsung ya. Di sini ada 081 324 280 193 dengan ketua pelaksananya langsung Kang Dadang. Dan mungkin nanti juga akan ada dari lembaga LPTNU itu mungkin akan memberikan informasi lewat Instagram dan lain sebagainya ya. Mungkin secepatnya pamflet juga mungkin akan tersebar gitu. Semoga acara workshop ini bisa membuat kita para sivitas akademika itu mendapatkan ilmu tentang SPMI untuk memajukan kampus kita masing-masing, untuk membuat kita akreditasinya jadi lebih baik. Amin. Gitu ya Pak ya. Dan untuk kesuksesan acara workshop ini bagi lembaga penjaminan mutu ya, divisi penjaminan mutu dari LPTNU, semoga acaranya sukses dan merupakan program kerja yang pertama ya, mungkin ya pertama untuk kita laksanakan ya dari yang LPTNU itu. Mudah-mudahan nanti divisi-divisi lain juga akan memberikan manfaat bagi lembaga perguruan tinggi yang lain gitu ya, untuk bisa membuat NU jaya gitu ya. Gitu. Itu aja. Saya sebagai narasumber sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk para narasumber. Jangan kapok barangkali nanti di Agustus siap, nanti insya Allah kita ketemu kembali di bulan Agustus dalam acara workshop LPTNU tentang penjaminan mutu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.